Pada part sebelumnya, Jaha yang ditegek oleh Hong Sin tersenyum mengerikan menegek balik Hong Sin berkata, "Jika kau menyerahkan semua uang yang kamu miliki, aku akan berbaik hati padamu karena kita berdua adalah anggota Kandet dan aku juga akan membiarkanmu pergi dengan tubuh yang utuh." Mendengar hal itu, membuat Hong Sin hanya terdiam, terlihat sangat terkejut, membuka lebar kedua matanya. Lalu dia bertanya, "Apa yang baru saja kau katakan?" Dia terlihat sangat marah mengepalkan tinjunya. Lalu dengan serius dia bertanya, "Apakah kau serius?" Merespon hal itu dengan santai, Jaha mengangkat tangannya berkata, "Iya, dan bukan hanya itu. Aku tidak akan lagi menerima tantanganmu jika kamu tidak membawakanku uang. Sebagai gantinya, jika kamu berhasil mengalahkanku sekali saja, aku akan mengembalikan semua yang telah aku ambil darimu." Mendengar hal itu, Hong Sin membuka matanya dengan lebar bertanya, "Apa maksudmu?" Menjawab itu, Jaha tersenyum berkata, "Perjudian pertandingan bela diri." Lalu masih tersenyum, Jaha bergumam, "Ada pepatah yang mengatakan bahwa pencurian dan perjudian saling terkait. Jadi dia tidak akan bisa menolak usulan ini." Dan benar saja, Hong Sin terlihat tertarik bertanya, "Dan isi pertandingan bela dirinya adalah?" Menjawab hal itu, Jaha berkata, "Kau yang putuskan." Mendengar hal itu, Hong Sin tersenyum lalu bergumam bertanya, "Ada apa dengan kepercayaan dirinya? Apa dia melukai kepalanya? Apapun itu bagus untukku." Lalu sembari menunjuk ke arah wajahnya, dia berkata, "Jika kamu berhasil mengambil topengku dalam waktu 10 menit, aku akan kalah. Mari kita lakukan seperti itu saja." Lalu dia melanjutkan, "Kamu dapat menggunakan cara dan metode apapun yang kamu inginkan, dan lokasinya akan berada di dalam Black Rabbit Union." Menjawab hal itu, masih terlihat santai, Jaha mengangguk-anggukkan kepalanya berkata, "Itu kedengaran sangat bagus." Sedangkan di balik topeng Hong Sin, dia tersenyum lebar bergumam, "Kamu pikir kamu akan mencoba menangkapku dengan King Gong? Pasti ada yang salah dengan kepalamu." Lalu beberapa saat kemudian, di lapangan latihan, mereka berdua sudah mulai bersiap melakukan pertarungan perjudian. Lalu Hong Sin mengulurkan tangannya, menggoyang-goyangkan tangannya berkata, "Majulah, saudara." Dia memasang kuda-kuda. Melihat hal itu, Jaha hanya menatapnya dalam diam, lalu mengeluarkan aura hitam dari sekitarnya. Melihat Jaha yang hanya terdiam, Hong Sin berkata, "Kamu sangat tenang, namun waktu yang kamu miliki sangat singkat." Menjawab itu, Jaha berteriak berkata, "Diamlah, kau berani mencoba menceramahi saudaramu. Aku akan mengajarimu hari ini. Jadi persiapkan dirimu. Aku sudah mengatakan padamu, aku akan membiarkanmu pergi waktu kamu datang. Tapi tampaknya kamu tidak tahu tempatmu." Mendengar hal itu, terlihat meremehkan, Hong Sin mengangkat kedua bahunya dan juga tangannya. Dia menghela nafas berkata, "Hah? Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu, saudaraku." Dan tepat setelah Hong Sin menyelesaikan kalimatnya, Jaha melesat dengan cepat ke arah Hong Sin, mencengkram kepala Hong Sin, membuat Hong Sin terkejut. Tapi sayangnya, itu hanyalah bayangan. Topeng yang dipegang oleh Jaha perlahan-lahan menghilang. Dan tiba-tiba Hong Sin sudah berdiri di belakang Jaha bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Mendengar hal itu, Jaha menoleh ke belakang, tapi hanya terdiam. Lalu dia bergerak sangat cepat, mencoba menangkap Hong Sin sekali lagi. Tapi sayangnya, Hong Sin bergerak dengan cepat, menghindari cengkraman tangan Jaha. Dia melompat-lompat mundur, terlihat seperti menari, dan mendarat dengan mulus. Dia berdiri, menatap ke arah Jaha, terlihat sangat percaya diri. Melihat hal itu, Master So berkata, "Keterampilan King Kong Red Monkey benar-benar luar biasa." Merespon hal itu, orang tua yang ada di sampingnya berkata, "Bahkan Master Union akan kesulitan menangkapnya dengan King Kongnya." Dan di lapangan,
Jaha masih terus bergerak. Dia terlihat sangat cepat, melesat ke arah Hong Sin. Dan melihat hal itu, Hong Sin hanya santai berdiri, lalu bergumam, "Aku bingung. Harus beli apa dengan uang yang akan aku dapatkan?" Selagi dia menggumamkan hal itu, Jaha yang terlihat masih jauh, tiba-tiba sudah berada tepat di depannya. Membuat Hong Sin terkejut, lalu dengan cepat menghindar ke belakang. Terkejut karena apa yang baru saja dilihatnya. Hong Sin bergumam bertanya-tanya, apa itu tadi? Dia menjadi lebih cepat dengan tiba-tiba, dan ternyata bukan hanya itu yang mengejutkannya. Sekali lagi dia dibuat terkejut oleh Jaha yang sudah ada di belakangnya. Tapi karena refleks dan kecepatannya sangat bagus, dia masih bisa menghindari cengkraman tangan Jaha, melompat tinggi ke udara, lalu mengulurkan tangannya, mengeluarkan asap-asap dari tangannya, menutupi lapangan pelatihan di mana Jaha berada. Lalu dia mendarat di antara asap-asap itu, tapi tidak seperti yang dia harapkan. Dia dibuat sangat terkejut oleh Jaha yang tiba-tiba sudah ada di depannya, mengulurkan tangannya ke arah wajahnya. Menyadari hal itu, sekali lagi dia melompat tinggi, menjauhi Jaha. Melihat hal itu, Jaha mencoba menangkap kakinya, tapi itu terlambat. Hong Sin sudah melompat sangat tinggi, lalu menoleh ke arah Jaha dalam diam. Melihat Jaha yang memandangnya dengan tajam dan hanya terdiam, lalu tiba-tiba Jaha berkata, "Teknik Great Absorption." Hal itu mengejutkan Hong Sin. Kekuatan Jaha mencengkram kaki Hong Sin. Lalu Jaha menarik Hong Sin ke bawah, menuju ke arahnya. Tapi tentu saja, Hong Sin tidak akan mengalah dengan mudah. Dia mengulurkan kepalan tangannya ke arah Li Jaha. Tapi sayangnya, usahanya sia-sia. Li Jaha mencengkram kaki Hong Sin, lalu membantingnya ke tanah. Terlihat sangat kuat, mengeluarkan suara ledakan yang dahsyat, dan di antara asap-asap itu, terlihat tangan yang gemetar. Itu adalah tangan Hong Sin. Dia tak ingin terbanting. Dia mencoba menahan tubuhnya dengan kedua tangannya. Walaupun hal itu membuat tubuhnya gemetar. Melihat hal itu, Jaha hanya terdiam. Begitu juga dengan Hong Sin. Lalu Hong Sin memutar tubuhnya terbalik, lalu melompat menjauh dari hadapan Li Jaha. Dia menyiapkan serangan dari tangan kanannya. Api merah menyala keluar dari tangannya. Tapi sebelum dia melemparkan serangan itu, dia dibuat terkejut oleh sesuatu. Lalu Hong Sin melesat ke arah Li Jaha, dan melihat hal itu, Li Jaha mengulurkan tangannya, mengeluarkan aura berwarna pink. Li Jaha berkata, "Teknik absorption great." Melihat hal itu, membuat Hong Sin membuka matanya dengan lebar. Terlihat sangat terkejut, tapi hanya bisa terdiam. Aura Li Jaha yang membentuk tangan yang sangat besar mencengkram topeng Hong Sin, membuat Hong Sin terkejut. Setelah mencengkram topeng Hong Sin, Li Jaha menyiapkan serangan lainnya di tangan satunya. Lalu Li Jaha menarik topeng milik Hong Sin, membuat Hong Sin terkejut membelalakkan matanya. Sedangkan tangan satunya lagi melemparkan serangan ke arah Hong Sin. Terlihat sangat kuat, membuat Hong Sin terpental. Bajunya terbakar, matanya memutih, terlihat kehilangan kesadaran. Dia juga mengeluarkan cairan merah dari hidung dan mulutnya, lalu mendarat di lantai, menyebabkan debu-debu berterbangan di sekitarnya. Dan di balik debu-debu itu, Hong Sin terkapar. Matanya memutih. Dia membuka mulutnya. Sebagian tubuhnya gosong terbakar. Melihat hal itu, semua bawahan Jaha terkejut berkeringat. Hanya bisa terdiam. Lalu sembari memegang topeng Hong Sin, Jaha tersenyum berkata, "Sepertinya aku sudah menang dengan sangat mudah, nyaman dan cepat, tanpa sedikit pun bahaya." Mendengar hal itu, bawahan Li Jaha termasuk Master So dengan gugup mengiyakan dan memberikan selamat kepada Li Jaha. Merespon hal itu, Li Jaha berkata, "Jangan terlalu dipikirkan." Lalu sembari melihat ke arah topeng Hong Sin, menggerak-gerakkan topeng itu, dia berkata, "Dan juga, lihat saudari Monkey. Apa menurut kalian? Dia masih tidak sadarkan diri." Mendengar hal itu, salah satu bawahannya mendekati Hong Sin, melihat ke arahnya, lalu berkata, "Iya." Sedangkan bawahannya yang lain
Melihat keadaan Hongxin sekarang, mereka berkata, bukankah malah aneh baginya kalau masih sadar? Merespon hal itu, Jaha berkata, tidak, dia akan bangun kembali di tengah malam setelah dibawa pergi. Mendengar hal itu, membuat semua bawahannya terkejut menatap ke arahnya. Lalu Jaha melanjutkan, dia akan datang untuk mengosongkan ruangan penyimpanan eliksir atau mengambil dana Black Rabbit Union, dan dia akan melarikan diri dengan santai seperti pencuri. Tapi itu tidak akan berhasil padaku. Dia berteriak berkata, kalian semua harus waspada dengan berbagai honey trap. Mendengar hal itu, semua bawahannya terkejut hanya diam. Lalu Lijah melanjutkan, terutama di faksi gelap. Apakah kalian mengerti? Merespon hal itu, memasang ekspresi tidak percaya oleh apa yang mereka baru dengar. Mereka terpaksa mengiyakan. Lalu tiba-tiba, terdengar suara Hongxin berkata, saudara, aku telah belajar banyak darimu hari ini. Hongxin telah menghilang dari tempat dia terkapar, membuat terkejut bawahan-bawahan Jaha yang ada di sana. Lalu dia berdiri, memejamkan matanya, membersihkan cairan merah yang keluar dari hidungnya dengan jempol. Dia tersenyum. Melihat hal itu, bawahan-bawahan Jaha dibuat terkejut berkata, dia sangat cantik. Lalu tiba-tiba memalingkan arah pandangan mereka, mengingat apa yang dikatakan Li Jaha sebelumnya. Begitu juga dengan Master So dan orang yang ada di sebelahnya. Mereka semua menatap ke arah Li Jaha bergumam, Anda terlalu berlebihan. Lalu Li Jaha bergumam, ini adalah teror sebenarnya dari honey trap. Lalu beberapa saat kemudian Hongxin diikat. Dia hanya terdiam, lalu bergumam, aku bahkan tidak bisa bergerak karena titik tekananku ditekan. Dia menyipitkan matanya dalam diam, lalu mengingat pertarungannya sebelumnya. Dia bergumam, pria itu jelas bukan saudaraku. Keterampilannya, cara dia bicara, dan bahkan udara di sekitarnya, itu semua berbeda dari saudara Rabbit. Seharusnya aku menyadarinya lebih cepat. Lalu dia menatap tajam ke arah depannya, dan itu adalah Administrator Byok. Dia mengelus janggutnya. Melihat hal itu, Hongxin bertanya, Administrator Byok. Menjawab hal itu, Byok berkata, saya datang atas perintah Master Union. Saya minta maaf atas ketidaksopanan saya. Mendengar hal itu, Hongxin menjadi sangat marah bertanya, ketidaksopanan katamu, apa yang kau bicarakan? Lalu tiba-tiba, dia dibuat terkejut oleh apa yang dia lihat di hadapannya. Bawahan-bawahan Byok menyiapkan kursi di hadapannya, membuat Hongxin bertanya-tanya apa maksudnya. Orang-orang itu memasang pose yang sok keren, tersenyum ke arah Hongxin, lalu memberi hormat pada Byok dan meninggalkan mereka berdua, membuat Hongxin hanya diam kebingungan. Lalu Byok berkata, terima kasih atas kerja keras kalian. Lalu, sembari duduk di kursi itu, dia memegang kuas dan buku di hadapannya, berdeham dan berkata, mari kita lihat. Melihat apa yang terjadi, Hongxin bertanya, apa yang kau lakukan? Mendengar pertanyaan dari Hongxin, Byok tersenyum. Dia berkata, Master Union memerintahkanku untuk menggambar wajah Heavenly General Red Monkey dengan sangat detail. Mendengar hal itu, Hongxin menjadi sangat terkejut, berteriak bertanya, apa maksudnya? Dan menjawab hal itu, Byok menghela nafas dan bertanya, apa yang bisa dilakukan orang tua seperti saya? Jika saya disuruh menggambar, saya harus menggambar. Dia jauh lebih menakutkan dari yang Anda pikirkan. Saya hanya mengikuti perintah. Jadi tolong jangan membenci saya. Menjawab itu, Hongxin berteriak bertanya, kenapa wajahku? Menjawab pertanyaan itu, sembari tersenyum, mengedipkan sebelah matanya, mengukur wajah yang akan digambarnya. Byok bertanya, saya mendengar Anda menjadi terkenal karena mencuri. Jika Anda melarikan diri secara tiba-tiba atau tidak menuruti tuntutan Black Rabbit Union, dia bilang, akan memberikan sketsa yang akan saya gambar sekarang kepada aliansi Murim.
Mendengar hal itu, Hong Xin hanya terdiam. Lalu sembari menggerak-gerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, masih mengukur wajah Hong Xin, Biok berkata, "Harap tetap diam. Saya akan menggambar Anda dengan sangat detail." Mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Biok, Hong Xin berteriak bertanya, "Kau lihat kemana?" Mendengar hal itu, dengan wajah polos, Biok bertanya, "Apa? Bagaimana saya bisa menggambar Anda tanpa melihat ke arah Anda? Anda melihat gunung saat menggambar gunung dan sungai saat menggambar sungai. Apakah aku salah?" Mendengar hal itu, Biok hanya bisa menggerang dengan kesal, lalu berteriak berkata, "Berhenti sekarang juga." Menjawab hal itu, Biok menghela nafas dan berkata, "Meskipun Anda adalah seorang Heavenly General seperti Master Union, saya merasa tidak enak mendengar seseorang yang seumuran dengan cucu saya berbicara pada saya dengan tidak hormat. Ini sangat tidak menyenangkan." Mendengar hal itu, Hong Xin tersenyum bertanya, "Terus, kenapa jika kau merasa tidak enak?" Menjawab itu, Biok bertanya, "Haruskah saya menggambar sketsa telanjang?" Mendengar hal itu, Hong Xin dibuat sangat marah tapi hanya bisa terdiam. Lalu Biok tertawa dan berkata, "Itu hanya lelucon. Saya akan menyelesaikan ini dengan cepat. Jadi, tolong jangan terlalu membenci saya." Dia terlihat sangat fokus menggambar. Dia berkata, "Saya sama sekali tidak punya pilihan selain melakukan hal ini untuk tetap hidup." Mendengar hal itu, Hong Xin yang kesal bergumam, "Bajirin itu. Sepertinya dia tidak punya pilihan." Lalu sembari terus menggambar, Biok berkata, "Seperti yang Anda perhatikan, Master Union yang dulu saya layani sudah mati." Mendengar hal itu, Hong Xin hanya terdiam membuka matanya dengan lebar. Lalu Biok melanjutkan, "Tanpa bisa melawan dengan benar, dia dikalahkan. Semua tulang di anggota tubuhnya hancur dan dia meninggoy." Mendengar hal itu, membuat Hong Xin terlihat sangat terkejut, tapi masih terdiam. Dan Biok melanjutkan, "Sejujurnya, saya berharap anggota tubuh Anda juga tercabik-cabik dan Anda akan meninggoy." Biok menatap ke arah Hong Xin dan melanjutkan, "Jadi bersikap baiklah pada Master Union saat dia bersikap baik kepada Anda." Mendengar hal itu, Hong Xin hanya bisa menundukkan wajahnya dan terdiam. Lalu Biok terlihat sangat gembira berkata, "Bagus sekali. Postur Anda sangat bagus. Tetaplah seperti itu." Mendengar hal itu, membuat Hong Xin terkejut dan memasang raut yang aneh. Beberapa saat kemudian, gambar selesai dan Biok menyerahkannya kepada Li Jaha, menundukkan kepalanya, memberi hormat bertanya, "Bagaimana, Master Union?" Menjawab hal itu, melihat gambar di tangannya, Li Jaha berkata, "Ini gambar yang bagus. Kau lulus." Mendengar hal itu, Biok menundukkan tubuhnya sekali lagi, memberi hormat berterima kasih kepada Li Jaha. Lalu Li Jaha berkata, "Jika dia melawan, buatlah banyak salinan dari gambar ini dan kirimkan tidak hanya ke aliansi Murim, tapi ke semua sekte dan keluarga besar yang dikabarkan sedang mencari dia. Dan dengan hal itu, kepalanya akan dihargai dengan uang." Mendengar hal itu, Biok menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya akan melakukannya tanpa ragu, tuanku." Dan setelah mengatakan hal itu, Biok memberi hormat meninggalkan Jaha dan Hong Xin. Melihat Jaha di hadapannya, Hong Xin bertanya, "Lagi pula, siapa dirimu?" Mendengar itu, Jaha tersenyum bertanya, "Apa kau menyadari kalau aku bukan Bajirin Rabbit itu?" Merespon itu, Hong Xin berkata, "Kau tidak dapat menyembunyikan identitasmu hanya dengan topeng. Siapa dirimu?" Menunjukkan ketidaksopanan seperti itu kepada murid Greg Raksaha. "Apa kau pikir dapat menangani muka masterku?" Mendengar hal itu, Li Jaha tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan melakukan hal seperti ini jika aku takut pada Greg Raksaha, saudara monyet tercintaku."
Mendengar hal itu, Hong Xin memasang wajah yang aneh berkata, "Jangan panggil aku begitu." Merespon itu, Li Jia bertanya, "Oke, kalau begitu, pencuri si Alan." Mendengar hal itu, Hong Xin menundukkan kepalanya tidak percaya, lalu berkata, "Panggil saja aku saudarimu." Lalu sembari melihat ke arah Li Jia, dia berkata, "Pokoknya, saudara palsu, kau membuatku tetap hidup karena kau menginginkan sesuatu dariku. Bukankah aku benar?" Lalu dia tersenyum sangat cerah berkata, "Bagiku, uang lebih penting daripada hal lain dalam hidupku. Selama kau membayarku dengan baik, aku dapat membantu dengan apapun yang kau rencanakan tanpa masalah." Merespon itu dengan cepat. Li Jia berkata, "Aku akan membunuh Great Raksaha." Mendengar hal itu, Hong Xin terdiam, lalu dengan ekspresi suram bergumam, "Apa dia gila?" Lalu Hong Xin berkata, "Master Great Raksaha, lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Aku tidak berpikir kau cukup kuat untuk memenuhi tujuanmu, saudara palsuku." Merespon hal itu, Li Jia berkata, "Benar, aku akan mengingat informasi sepele itu. Aku hanya perlu memastikan, apa kau memiliki niat untuk mengkhianati Great Raksaha?" Merespon itu, Hong Xin berkata, "Aku akan membantumu selama kau memberiku uang." Merespon itu, Li Jia mengiyakan dan berkata, "Aku tidak percaya padamu." Mendengar itu, Hong Xin bertanya, "Lalu, apa yang kau mau? Kau tidak akan mempercayaiku, bahkan saat aku memberi tahumu kalau aku akan mengkhianatinya." Merespon itu, Li Jia berkata, "Pavilion Master So akan segera tiba dengan racun. Menurutmu, siapa yang akan memakannya?" Mendengar hal itu, membuat Hong Xin sangat terkejut, tapi hanya bisa terdiam, dan Li Jia melanjutkan, "Tentu saja, saudari Monkiku yang akan memakannya." Mendengar hal itu, membuat Hong Xin semakin terkejut, membuka matanya dengan lebar, keringat penuh di pipinya. Dia bergumam bertanya, "Bajirin gila ini akan memberiku racun." Lalu tiba-tiba, dengan suara gemetar dia berkata, "Saudara, daripada melakukan hal itu, beri aku perintah. Aku tidak akan mengkhianatimu dan akan bertindak tanpa gagal. Kau memiliki sketsaku juga." Mendengar hal itu, Li Jia berkata, "Benar juga. Aku masih tidak percaya padamu." Lalu Master So tiba. Dia memanggil Master Union lalu berkata, "Ini racun kutukan Purple Haze." Mendengar hal itu, Hong Xin membuka matanya dengan lebar terkejut, lalu bergumam, "Racun kutukan, pil racun itu terlihat sangat menjijikkan." Lalu Li Jia berkata, "Berikan padanya." Mendengar hal itu, Master So hanya terdiam, sedangkan Hong Xin dibuat sangat terkejut, membuka mulutnya dengan lebar. Keringat menetes di pipinya, tapi hanya bisa terdiam. Lalu saat Master So sudah ada di depan Hong Xin hanya terdiam berkeringat, menunduk menutup mulutnya dengan rapat. Tapi itu percuma. Master So memaksa Hong Xin untuk memakan pil yang ada di tangannya. Dan karena hal itu, Hong Xin hanya bisa mengerang, melawan sekuat tenaga, menolak racun yang disuapkan padanya. Dia bergumam, "Aku tidak akan memakannya." Dan karena hal itu, Master So melirik ke arah Li Jia dan bertanya, "Dia tidak mau menelan. Apa yang harus aku lakukan?" Merespon itu, Li Jia bertanya, "Apa lagi?" Terus paksa dia sampai dia menelannya. Mendengar itu, Hong Xin menyadari bahwa akan percuma jika dia terus melawan. Jadi dia memaksa dirinya sendiri untuk menelan pil itu. Setelah menelan pil itu, Hong Xin menghela nafas dan berkata, "Aku sudah memakannya. Sekarang bicara, apa yang kau inginkan?" Merespon itu, Li Jia berkata, "Aku akan memberimu 10 hari. Aku akan memberimu penawarnya jika kau berhasil kembali setelah membunuh White Rat, Yellow Horse, dan Green Dog. Karena 12 Heavenly General dapat melakukan pertarungan kematian bela diri, kau tidak melakukan pelanggaran berat pada Great Raksaha.
Bukankah aku benar merespon hal itu? Hong Xin berkata. Ketiganya terkenal karena tindakan yang jahat, pembunuhan, dan perampokan. Merespon hal itu, Li Jaha berjalan mendekati Hong Xin dan berkata, "Kau sangat tanggap, seperti yang diharapkan dari seorang pencuri." Lalu Li Jaha menotok punuk Hong Xin dan juga melepaskannya. Setelah lepas dari ikatannya, dia merenggangkan tubuhnya dan berkata, "Selain itu, beritahu siapa dirimu. Apa kau bagian dari aliansi Murim?" Merespon hal itu, Li Jaha berkata, "Aku seorang pelayan dari lingkungan sebelah." Mendengar hal itu, membuat Master So sangat terkejut. Dengan cepat melirik ke arah Li Jaha, dia bergumam. Dia mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Mendengar hal itu, Hong Xin memasang ekspresi tidak percaya, lalu menghela nafas dan berkata, "Kau tidak berencana untuk memberi tahuku." "Aku mengerti. Aku akan kembali setelah membunuh salah satu dari mereka. Jadi, mari kita bicara lebih banyak setelahnya." Melihat apa yang terjadi, dengan cepat Master Su melirik ke arah Hong Xin dan bergumam, "Wanita ini, dia tidak percaya kebenaran." Lalu Hong Xin keluar dari ruangan tersebut, berjalan menjauh, tapi dibuat terkejut saat Li Jaha memanggilnya. Hong Xin menoleh ke arah Li Jaha. Dan Li Jaha berkata, "Meskipun kau sudah makan racun kutukan Purple Haze, pilihan ada di tanganmu sendiri. Kau dapat berpihak pada Great Raksaha, mendapatkan penawarannya, dan juga mengungkapkan identitasku padanya." Mendengar hal itu, Hong Xin terkejut bertanya, "Apa yang aku dapat darimu jika kau menang, saudara palsuku?" Merespon hal itu dengan santai, Li Jaha berkata, "Tidak banyak, kau hanya tidak perlu berdiri untuk melihat lagi dari keadaan menyedihkan Great Raksaha saat dia memerintahkan murid-muridnya untuk mendapatkan dia wanita muda dan uang, membunuh seseorang atau mencari sesuatu." Mendengar hal itu, Hong Xin terdiam, lalu memutar tubuhnya tersenyum dan berkata, "Aku pergi." Setelah Hong Xin pergi, Master So memanggil Master Union. Dia berkata, "Racun kutukan Purple Haze dibuat setengah-setengah. Apa dia akan baik-baik saja?" Mendengar hal itu, Li Jaha bertanya, "Dengan apa kau membuatnya?" Merespon itu, Master So berkata, "Saya baru saja mendapatkan beberapa obat pencahar, obat pencernaan, dan membuatnya menjadi bola. Dia mungkin akan buang air besar saat dia berlari." Mendengar hal itu, Li Jaha melirik ke arah Hong Xin berkata, "Seperti yang diharapkan dari Master Pavilion So, kau cukup teliti." Lalu di tempat lain, Hong Xin berlari dengan sangat cepat, sembari tersenyum meninggalkan kediaman Li Jaha.